Jangankan dekat, lihat aja enggak. Iya. Iya, tapi kalau ada orang bertobat gitu lagi. Iya, ntar tobat lagi gitu lagi. Iya. Ini namanya main-main. Yang dibilang taubatun nasuha, jangankan melakukan, lihat aja enggak. Enggak usah kita bicara yang di luar, kita sendiri. Tanamkan di dalam hati yang paling dalam ini. Kalau sudah antara maghrib dan isya, jangan ada yang duduk ngopi, wala duduk-duduk, wala ngobrol, jangan. Semuanya di masjid. Apa saja, mau baca Quran, mau baca ratibul hadat, iya, mau baca salawat, bertasbih, tungguin isya. Iya. Mudah-mudahan di Masjid Raya Bintaro ini kalau habis maghrib ada halagat seperti di Hadramaut, baca Quran kelompok 3 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Kita hidupin itu, insyaallah. Ya. Wa qad la'ana Allah wa rasuluh akal riba, dan Allah Ta'ala melaknat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang pemakan riba. Waduh. Iya, ini kalau sudah diterangin gini, iya, yang dengar ngilu ini. Yang biasa keluar masuk bank, sampai bank itu dibuat etikaf mandi. Iya. Hah? Tunggu kreditnya keluar. Etikaf. Oh iya. Nawaitul etikaf fi hadal bank. Iya. Niat etikaf. Kenapa? Ya ini. Maksudnya apa? Ditungguin sampai pinjaman keluar yang ada bunganya. Dia nggak tahu. Nah, makanya gunanya duduk di majelis ta'lim, ya, sama orang-orang soleh, sama orang-orang yang abid, sama habaib dzurriyyat Nabi Muhammad SAW di majelis-majelis ta'lim. Ini nikmat. Ini kalau masalah riba ini, saya teringat satu cerita yang mana ini cerita dibawa oleh guru saya Habib Umar bin Hafid rahimahullah. Waktu di Roha beliau cerita, dulu di zamannya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar radhiyallahu anhu warḍah, seorang ulama besar, alim, abid bin ahli asrar, ya. Sekali waktu ini muridnya satu kampung sama orang yang ngerentenin riba, minjemin duit. Lah ini muridnya Habib Hasan ini satu kampung sama orang ini, iya. 3 hari nggak ngaji. Ditanya sama Habib Hasan, kenapa engkau tidak masuk ngaji sudah 3 hari? Kalau bahasa kita absen. Kenapa nggak hadir? Ya Habib, saya, ya, di kampung saya ada orang suka ngerentenin duit. Semua orang kampung itu tahu kalau orang itu minjemin duit suka makan riba, ngeribeh. Ya, kalau bahasa kita pinjam 1 juta, bayarnya 1,2 juta, ya. Ini sekarang ini banyak lagi berjamur ini. Naudzubillah min dzalik. Saya heran sama orang ini. Begitu meninggalnya husnul khotimah. Heran ini orang, muridnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini. Tapi orang ini meninggalnya husnul khotimah, sedangkan di masa hidupnya orang ini ngerentenin duit. Tanya sama gurunya, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar jawab, iya, orang ini memang pernah ngerentenin duit. Dulu pernah datang ke kampung sini, tempat tinggalnya Habib bin Shalih Al-Bahar. Niatnya mau nagih utang. Kebetulan yang ditagih ini, ya, kalau sekarang bahasa kita salah satu jamaahnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, muridnya. Begitu ditagih, iya, oh nggak ada orangnya ngaji. Ngaji di mana? Ngaji di rumahnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Iya.
disusul karena nagih utang, sudah jatuh tempo. Niatnya mau nagih. Subhanallah. Lihat ini majelisnya orang-orang soleh, katanya Habib Umar bin Hafid rahimahullah. Begitu itu orang masuk di pintu itu, berbarengan dengan turunnya malaikat membawa rahmatnya Allah. Itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar melihat itu kejadian itu. Begitu masuk majelis, niatnya mau nagih. Masuk majelis itu berbarengan dengan turunnya malaikat membawa rahmatnya Allah. Semenjak itu hadir sekali di majelis itu, ini orang keluar dari majelis itu, pulang dia bertobat kepada Allah, dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Dia tobat, semuanya hartanya diberikan kepada fuqara wal masakin. Iya, diberikan itu kepada fuqara wal masakin. Enggak lama dia meninggal husnul khatimah, tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Lihat ini, majelis seperti inilah, katanya Habib Umar bin Hafid rahimahullah, gurunya Habib, majelis seperti inilah, seperti majelis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang kita rindukan, yang kita butuhkan. Makanya saya menghimbau kepada semuanya, dekatkan diri kepada Allah, hadir di majelis orang-orang soleh. Ya, diawali dengan apa? Masuk, hadir, hatinya hadir, bersihkan hati, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada sesama makhluknya Allah. Hadirkan. Niat, jangan nggak niat. Keluar dari rumah mau ngaji, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu kama nawaitul aslafus soleh. Saya niat sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya niat sebagaimana niatnya orang soleh, berangkat. Ya. Pulang ini tenang hati, mutmainul qulub, ya, adem hati. Ya. Jadi kita ini rindu dengan majelis-majelis seperti itu. Rindu, ya. Mereka bukan kayak sekarang, majelis pakai sosmed, ngundangnya pakai sosmed, orang ribuan datang. Mereka nggak kenal sosmed, nggak kenal banner, nggak ada promosi, tapi yang promosikan Allah Ta'ala itu ribuan yang hadir. Contohnya, nggak usah jauh-jauh, di Jakarta ini, di Kuitang, nggak pernah kering sama manusia, seminggu sekali. Saya pernah datang, saya sering datang dulu sama zaman abah saya, ya. Itu orang duduk di jalanan, di aspal, maaf, di aspal, ada yang alas koran, ada yang cuman alas saja, di bawah terik matahari, nggak bangun, nggak apa, diem. Kenapa? Dia nggak merasakan panas karena sudah nikmat di dalam hatinya. Nggak majelis sekarang, sosmed, ini. Mereka orang-orang aulia, iya. Siapa yang membesarkan majelis mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ridha kepada mereka, ya. Jauh daripada sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ya. Sekarang ini kita butuh majelis-majelis seperti itu, ya. Kalau ada majelis seperti itu, ya, di atas gunung berangkat. Ini kalau seandainya Yaman ini, Hadramut Tarim, ya, kalau seandainya jauhnya kayak Jakarta Bandung, oh tiap hari kita ke sana. Pagi sudah standby di sana, ya, tengah malam pulang cuma tidur, besok pagi balik lagi. Didatengin, kenapa? Enggak capek, kenapa? Hadir di majelis-majelis yang baik, majelisnya orang-orang soleh, orang-orang yang mengingatkan kita kepada keridhaan Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW. Takarrub sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat, Allah dan Rasulnya melaknat kepada orang-orang yang pemakan riba. Wa kullu man ana 'ala aklihi, ya. Dan Allah Ta'ala, ya, orang-orang yang melakukan riba, naudzubillah min dzalik, itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, ya. Dan orang yang membantu, wa kullu man ana 'ala aklihi, dan orang yang membantu
untuk masalah riba. Maaf, ada orang mau jaminkan ini aset, ya. Oh ya, saya mau jaminkan aset, saya butuh duit. Oh, oh saya tahu, saya ada kenal orang dalam. Iya. Tapi sekarang besar bunganya. Oh iya nggak apa-apa. Dibantu sama dia untuk lancar, ya, pinjaman berbunga riba. Nah, ini dilaknat juga sama Allah Taala, ya. Orang yang membantu juga ikut dilaknat sama Allah Taala, ya. Wala'ana syaribal khamar, dan Allah Taala melaknat orang yang peminum khamar. Naudzubillah min dzalik, ya. Iblis aja dilaknat sama Allah Taala, kelimpungan, bingung. Iya. Ini makhluk manusia dilaknat sama Allah Taala gimana?